Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu produk lokal yaitu sepatu Piero. Sepatu Piero udah nggak asing lagi pasti di telinga teman-teman karena ini merupakan salah satu sepatu yang cukup legend di Indonesia, yang mana kali ini mereka mengeluarkan siluet andalannya yaitu siluet jogger tapi dengan beberapa modifikasi. Sepatu Piero jogger yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sepatu Piero Jogger V54 ya. Jadi seperti ini tulisan spesifikasinya. Saya memilih di ukuran 42 karena sentimeternya itu di 27,5. Semoga pas ya. Selama ini saya sih pakai sepatu Piero yang ukuran 42 aman-aman aja. Kemudian di sini ada tulisan dark green, off-white, caramel ya. Jadi ini adalah colorway yang ada di sepatu Piero Jogger V54 ini. Namun sepatu Jogger V54 yang akan kita bahas ini dia termasuk dalam tire yang premium ya di sini. Jadi mereka mengeluarkan Jogger V54, ada yang tire yang biasa yang nggak ada premiumnya. Yang akan kita bahas di sini adalah yang premium ya. Saya membeli yang Jogger V54 yang premium. Jadi ada kode PRM di sini. Oke, di sini ada tulisan all work, all play. Ada tulisan Piero di sebelah sini. Ya, ini adalah websitenya www.pieroindonesia.com. Teman-teman bisa beli sepatu ini di website pieroindonesia.com. Ya, bisa juga di marketplace-nya, silahkan dipilih. Saya sendiri belinya di Tokopedia-nya Piero, seperti itu. Oke, kita langsung buka aja, simple banget. Kotak ini adalah kotak yang biasa digunakan untuk sepatunya Piero. Mari kita langsung buka. Inilah dia sepatunya ya. Jadi ini paperback biasa, nggak ada masalah. Oke, iya, jadi saya sedikit mau komentar ya. Jadi kan saya beli di Tokopedia-nya Jogger ini, sudah saya coba pakai tambahan proteksi ya. Tapi memang ketika datang, barangnya itu nggak di double box nih. Saya nggak tahu apakah memang kebijakan dari Piero kalau beli di Tokopedia seperti itu. Cuman ya sudah, yang saya dapat seperti ini. Toh yang saya beli kan sepatunya ya, bukan kotaknya. Jadi buat saya, selagi sepatunya masih oke, itu nggak ada masalah. Tapi memang seperti ini nih bentuknya. Kotaknya memang sedikit terlihat agak berkurang ya kekuatannya, tapi nggak ada masalah. Oke, yang saya mau bahas di sini sepatunya ya. Ya, tidak ada apa-apa lagi, simple. Inilah dia sepatu Piero Jogger V54 yang premium. Saya sendiri memilih yang colorway ini. Ini colorway-nya dia termasuk dalam dark green. Teman-teman bisa lihat gak ya kira-kira warnanya ini agak memang dark green atau seperti apa? Karena menurut saya warna ini sih termasuk warna yang aman ya. Agak sedikit keabuan tapi dia membahasakannya dark green. Entah saya yang agak buta warna atau gimana, tapi memang oke lah, mungkin bisa saya melihat ada sedikit warna hijau di sini. Kita langsung bahas satu persatu bagian dari sepatunya. Dimulai dari outsole-nya. Outsole-nya bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini ada gerigi-gerigi untuk menambah grip. Warnanya itu warna off-white. Di sini ada warna sedikit karamel ya, karena memang di deskripsi produknya itu ada campuran off-white dan juga karamel. Tebakan saya off-white dan karamelnya ada di bagian outsole ini ya. Ini karamel, ini off-white. Lalu ada tulisan Piero dan di sini kalau teman-teman lihat outsole-nya ini adalah campuran ya, terbuat dari foam dan juga rubber. Kalau dipencet-pencet ini sebenarnya fleksibel ya, lumayan fleksibel tuh, dan juga ini empuk ya, teman-teman bisa lihat nih tuh ya, dia kayak ada dentnya gitu. Jadi memang kalau dipencet dia seperti itu, terlihat empuk ya. Kenapa? Karena di sini memang outsole-nya kalau kita lihat di sini ada tulisan ya, Super Natural Comfort ya, atau SNC, yang mana SNC ini merupakan campuran foam dan rubber yang fleksibel, empuk dan juga ringan gitu. Dan ya cukup empuk kalau dirasakan hanya dari outsole-nya saja. Tapi nanti kita coba lihat saat pemakaian tentunya ya. Midsole-nya bentuknya seperti ini. Jadi di sini membentuk seperti ada dynamic seperti ini ya. Jadi di sini dia agak masuk. Lalu di sini seperti ada garis-garis bergerigi. Di bagian belakang sini tumit ada tulisan SNC sama ya. Jadi bagian midsole dan juga bagian outsole-nya menurut saya dia memiliki campuran bahan dan juga teknologi yang serupa seperti itu. Oke, itu untuk bagian outsole dan midsole-nya. Ya, sedikit tambahan ini di bagian depannya ada tulisan Piero, yang mana ini merupakan semacam sambungan dari bagian bawah SNC dari outsole sepatu ini. Gitu ya, cukup menarik. Naik ke bagian upper. Nah, di uppernya ini yang membedakan antara tire yang premium dan juga yang biasa saja ya. Kalau kita lihat dan juga identifikasi satu persatu, di sini ada material apa saja ya. Kita lihat ini adalah material mesh yang agak berjaring-jaring ini. Kalau dilihat sepertinya jaring-jaringnya lumayan renggang, jadi harusnya
sirkulasi udaranya atau breathability-nya itu lumayan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak punya alat untuk mengukur breathability. Oke, kemudian di sini ada bagian yang terbuat dari synthetic leather, ya. Lalu, nah inilah dia yang membedakan antara yang premium dengan yang enggak. Dia ada bagian di mana bahannya itu terbuat dari sweat. Nih sweat, ya. Lalu ini synthetic leather, ini synthetic leather. Lalu ini sweat ke bagian depan, ini sweat lagi, sweat. Begitupun di bagian dalamnya, di sini juga sweat gitu. Dan kualitas sweatnya seperti ini, tuh. Ya, jadi kalau saya pegang-pegang ya, kalau saya coba rasakan ini lumayan halus dan ya sweatnya sepertinya bagus. Menurut saya sih ini sweatnya yang bagus. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman mungkin bisa menilai juga ya dari fisiknya, penglihatannya, dan lain sebagainya. Oke, untuk lacesnya ini adalah flat laces berwarna serupa seperti uppernya, tetapi memang dia sedikit gelap, yaitu warna dark green yang mungkin lebih dark kali ya. Menurut saya sih warnanya dia lebih gelap dibandingkan keseluruhan dari uppernya. Di bagian eye stay ini juga dia terbuat dari synthetic leather, ya bisa dilihat di sini. Ada aksen-aksen jahitan seperti ini di bagian synthetic leather maupun di bagian sweatnya tuh. Jadi ada semacam aksen-aksen jahitan. Tentunya ini bukan aksen aja ya, pasti dijahit beneran untuk menyambung struktur-strukturnya. Jadi kan ini kalau dilihat dia terdiri dari beberapa lapis ya. Jadi bagian luarnya misalnya yang ini nih, ini kan dari sweat, lalu di bagian sininya ada synthetic leather, bagian bawahnya lagi ini ada mesh-nya seperti itu di lapis-lapis. Di bagian belakang ini ada tulisan Piero ya. Tuh. Ini kalau kena cahaya seperti ini ya tidak ada yang spesial sebenarnya. Hanya tulisan Piero yang sedikit mengkilat kalau misalnya kena cahaya. Dan ada bagian apa ya kalau dipegang? Synthetic leather juga bukan, saya kurang tahu bahannya ini apa. Tapi di sini dia agak perforated. Mungkin lagi-lagi untuk memberikan sirkulasi udara yang baik ya. Masuk ke bagian liningnya. Liningnya ini terbuat dari mesh juga. Kalau di deskripsi materialnya ini namanya liningnya ini terbuat dari Meri Mesh yang tentunya memberikan kenyamanan pada permukaan kaki. Meshnya yang di bagian lining ini cukup tebal ya. Kemudian untuk di bagian tangnya ini simple banget, ada tulisan Piero yang bahannya ini sama dengan apa yang ada di belakang sini menurut saya, dan dia kalau misalnya kena cahaya ya sedikit ada mengkilat-mengkilatnya. Di bagian tangnya ini terbuat dari mesh juga, lalu dia untuk menuliskan tulisan Piero-nya dia nggak langsung tulis di mesh tapi di atas synthetic leather-nya. Dan ini juga dijahit ya, jadi synthetic leather-nya itu dijahit di atas si mesh-nya seperti itu. Oke, kalau dipencet-pencet ini innernya lumayan empuk ya, empuk banget sih. Tapi nanti kita coba pakai saja gitu ya. Saya coba keluarin ini. Bagian dalamnya, untuk insole-nya ini ada tulisan ya, Neo Light Foam. Kalau ditekan-tekan, dibandingkan dengan komponen yang lain ya, untuk mesh-nya, insole-nya ini termasuk yang nggak terlalu empuk. Tapi, apakah bisa dilepas ya? Nah, seperti ini ya. Ya, ini nggak bisa dilepas sepertinya, tapi memang terlihat ini kayak ada agak ditempel gitu ya untuk di bagian dalamnya. Dan untuk menyambungkan antara bagian upper dan juga di bagian outsole midsole-nya, dia menggunakan jahitan seperti ini, strobel ya, yang mana jahitannya cukup rapi, berwarna hitam seperti itu. Lalu ada tulisan bagian dari sepatu ini menggunakan kulit sapi asli. Yang dimaksud dengan kulit sapi asli apakah hanya di bagian sweat leather-nya ya? Karena di deskripsi produknya itu tertulis bahwa bagian uppernya ini merupakan perpaduan antara material kulit sweat, kulit sintesis, dan juga mesh tekstil gitu. Tapi mungkin di sini karena ada tulisan kan sweat leather, bagian dari sepatu ini menggunakan kulit sapi asli. Berarti sweat leathernya ini merupakan sweat yang juga memiliki bahan dari kulit sapi asli. Mungkin seperti itu, saya kurang paham guys. Oke, lalu ada tulisan hindari kontak dengan air. Sebenarnya kontak dengan air tidak terhindari sih ya, apalagi kalau misalnya kita menggunakan sepatu ini sebagai daily beater gitu ya. Tapi nggak ada salahnya sih, kan sepatu itu tujuannya untuk digunakan, maksudnya ketika ada air kita hindari nggak juga ya. Tapi ya bagaimana cara kita merawatnya aja untuk kalau misalnya bahan sweat ini. Gunakan sikat khusus untuk membersihkan, pasti karena ini terbuat dari sweat ya, karena ini kan tadi kertasnya judulnya sweat leather ya, jadi ini mungkin bagian dari bagaimana cara kita bisa merawat sweat leathernya supaya dia lebih awet dan juga nggak mati si sweatnya. Oke, ya ini bahasa Inggrisnya aja. Lalu di bagian sini ada tulisan Piero berwarna merah. Ini adalah, nah inilah dia harganya ya.
Jogger V54 PRM harganya di Rp649.000. Ya, saya belinya di ukuran 42 dan saya beli produk ini di Tokopedia, tapi teman-teman juga bisa beli produk ini di website Piero ataupun di marketplace lainnya, seperti itu. Sepatu Piero Jogger V54 ini keluar dengan 2 tire. Yang pertama itu adalah tire yang biasa, terdiri dari 3 warna atau 3 colorway. Yang pertama itu adalah Cloud Grey, lalu yang kedua ada Curry, yang ketiga ada Dark Grey. Kemudian untuk yang tire yang premium, yang mana yang saya beli kali ini, itu juga ada 3 colorway, yaitu yang pertama adalah Khaki, kemudian yang kedua itu adalah Black White, dan juga yang saya beli ini itu adalah yang Dark Green. Untuk ukurannya teman-teman bisa pilih di range ukuran 37 sampai 45 ya. Teman-teman bisa cek lagi di size chartnya Piero, kira-kira kaki teman-teman itu cocok di ukuran berapa. Piero sendiri mengklaim bahwa produk Jogger V54 ini merupakan sepatu ternyaman dari Piero ya. Jadi Jogger V54 katanya bisa jadi ini adalah sepatu ternyaman kami. Ternyamannya itu di caps lock ya, nyamannya. Jadi Jogger sendiri merupakan siluet yang sudah legendaris ya untuk Piero, dan semakin kesini keluaran dari Jogger itu semakin mengalami improvement dan juga terdapat beberapa modifikasi-modifikasi untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan dari para penggunanya. Dengan harga di 500 ribuan sampai 600 ribuan dengan kualitas dan juga keempukan dari Piero Jogger V54 ini, saya rasa sepatu ini termasuk salah satu sepatu terbaik lokal yang dikeluarkan pada tahun 2023 ini. Menurut kalian gimana? Mungkin teman-teman ada juga yang punya pengalaman dengan sepatu Piero, khususnya yang siluet jogger. Gimana pengalaman teman-teman? Mungkin bisa di-share di kolom komentar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungan untuk teman-teman terhadap channel saya, dan juga support terhadap produk-produk lokal. Sepatu apa lagi yang akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.